Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik tema 3 peduli terhadap makhluk hidup muatan PPKN. Apa kabar kakak Soli dan Soliha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ibu doakan kakak semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar dari rumah. Alangkah baiknya sebelum belajar kita memulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan hewan. Baik, kakak semua sudah siap? Mari kita memulainya. Sebelumnya, Ibu mau menanyakan, ada yang masih ingat tentang pengertian hak dan kewajiban? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan kakak tetap ingat ya, masih ingat dengan pelajaran kita kemarin. Mari kita bahas tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia, diantaranya sebagai bahan pangan, sandang, bangunan, dan obat, maupun penghasil oksigen. Karena mengapa tumbuhan bisa menghasilkan oksigen? Karena terjadi proses fotosintesis pada tumbuh. Manusia berhak memanfaatkan tumbuhan, namun berkewajiban pula untuk merawat tumbuhan dengan baik. Jadi, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita, maka kita berhak untuk mendapatkan hak kita. Baiklah, kita lihat tentang hak terhadap tumbuhan. Yang pertama, kita berhak mendapatkan oksigen untuk bernafas. Nah, hal ini diperoleh karena tumbuhan memperoleh CO2 atau karbon dioksida, kemudian diproses bersama dengan air dan mineral dan dibantu oleh cahaya matahari. Alhamdulillah, hasilnya akan mendapatkan makanan dan oksigen. Yang kedua adalah mendapatkan bahan pangan dari tumbuhan. Contohnya adalah padi, jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang ketiga adalah mengolah tumbuhan menjadi obat seperti kencur, kunyit, jahe, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan lingkungan indah. Nah, ini berupa dari tanaman hias yang kita rawat. Yang kelima adalah mengolah tumbuhan menjadi industri. Misalnya karet digunakan sebagai bahan untuk membuat ban. Kemudian kelapa sawit digunakan untuk industri minyak kelapa atau minyak goreng. Ya, kewajiban terhadap tumbuhan. Pertama, kewajiban kita adalah memelihara dan merawat tumbuhan dengan baik. Jadi, kita harus memperhatikan tentang pupuknya, tentang airnya, pemberantas hama, dan diharapkan ketika kita memelihara dan merawat tumbuhan dengan baik, maka tumbuhan tersebut akan tumbuh menjadi baik atau bagus. Kemudian yang kedua adalah membudidayakan dengan tepat. Ini terkait dengan kepunahan dari suatu tanaman. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Jadi ketika kita mau memanfaatkannya, kita mau menggunakannya, maka gunakan dengan bijaksana. Kemudian yang keempat adalah melestarikan tumbuhan. Oke. Berikutnya adalah tentang hak dan kewajiban terhadap hewan. Hak terhadap hewan, contohnya adalah bermain dengan hewan peliharaan. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, yang pasti dengan bijaksana ya. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, contohnya dalam bidang industri dan yang lainnya. Kewajiban terhadap hewan yaitu menjaga dan merawatnya. Kita harus menjaga dan merawat hewan peliharaan kita. Pertama, kita harus memastikan tentang kecukupan makanan,
tempat tinggal atau kandangnya, dan kesehatannya. Jadi kita harus memperhatikan 3 hal ini, yaitu tentang makanannya, kandangnya, dan kesehatannya. Berikutnya adalah tidak menggunakan sumber daya yang ada pada hewan dengan berlebihan. Misalnya, kita menggunakan sapi untuk membajak tapi tidak diberikan istirahat kepada sapinya gitu. Kemudian kewajiban terhadap hewan yaitu memperlakukan hewan dengan kasih sayang. Hewan adalah makhluk ciptaan Allah, maka kita pun harus memperlakukannya dengan baik, yaitu dengan kasih sayang. Baik itu hewan yang kita pelihara maupun hewan yang di jalan. Jadi nggak boleh tuh kalau misalnya jahil ngelihat kucingnya diinjak atau ditendang. Nah, astagfirullah, itu perbuatan yang tidak baik. Jadi kita tetap memperlakukan hewan dengan kasih sayang. Selanjutnya adalah melestarikan agar tidak punah. Nah, selanjutnya adalah tentang menjaga keseimbangan alam. Manusia memiliki kewajiban menjaga keseimbangan alam seperti pertama, tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan pemburuan liar. Kenapa seperti itu? Karena biasanya hewan liar ada di gunung, tapi tempat tinggalnya itu diambil atau digusur, maka dia akan turun ke pemukiman. Nah, pemburuan liar bisa mengakibatkan kepunahan hewan, rusaknya lingkungan, dan bertanggung jawab terhadap keseimbangan alam. Yang kedua adalah tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar sehingga hewan akan berpindah ke pemukiman warga dan akan merusak perkebunan atau peternakan. Nah, rusaknya hutan akan menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang. Nah, yang terakhir adalah tentang melestarikan hewan. Melestarikan hewan yaitu pelestarian hewan dengan cara penangkaran, misalnya di Suaka Marga Satwa atau di Taman Nasional. Nah, ya, kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, sebelumnya kita harus tahu ciri-ciri lingkungan yang terawat seperti apa. Ciri-ciri lingkungan yang terawat adalah tidak ada berserakan sampah, jadi bersih ya. Kemudian selokan tidak tersumbat sampah dan tidak berbau. Kemudian taman tertata rapi dan udaranya sejuk. Nah, itu contohnya ya. Kemudian kewajiban yang harus atau yang bisa dilakukan. Pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak menebang pohon secara liar, melakukan reboisasi atau penghijauan, dan tidak merusak tanaman sekitar. Ya, berikutnya adalah dampak tidak menjaga lingkungan. Pertama, kebanjiran. Kedua, lingkungan menjadi panas dan gersang karena tidak ada pepohonan. Kemudian yang ketiga, lingkungan menjadi kotor. Lingkungan menimbulkan berbagai macam penyakit, kurangnya ketersediaan air bersih. Dan yang berikutnya adalah habitat hewan hilang karena pemburuan atau karena penebangan liar, serta sumber makanan berkurang. Ini adalah salah satunya karena membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat sehingga mengakibatkan banjir. Penebangan hutan secara liar juga dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, juga berkurangnya habitat atau tempat hidup hewan. Oke, selanjutnya adalah untuk menjaga keseimbangan lingkungan, maka perlu adanya upaya pelestarian lingkungan. Kegiatan pelestarian lingkungan diantaranya adalah mengelola sampah daun menjadi pupuk, membuang sampah ke tempat sampah, kemudian membuat daerah resapan hujan. Selain itu, kita juga bisa melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, mengangkut sampah yang menyumbat selokan, menanam kembali pohon-pohon di hutan atau reboisasi. Selain itu, tidak membuang limbah dan sampah ke sungai atau selokan, dan menghemat penggunaan air, sehingga kelestarian lingkungan bisa dilakukan. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah.
Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.